Shalom, damai di hati, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita lagi masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari yang baru dan hari yang sangat indah di saat ini. Karenanya saat ini kita akan membaca serta merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan dalam kitab Yesaya. Tetapi sebelumnya mari kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam pembacaan di saat ini. Satu dalam doa kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh ada saat ini untuk menikmati anugerah Tuhan lewat hari yang baru yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan sampai dengan saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau menguasai kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami dan mengerti apa maksud dari kebenaran firman-Mu ini. Bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau anugerahkan roh hikmat kebijaksanaan, agar hamba-Mu ini dapat berkata-kata hanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini kami Tuhan yang sudah rindu bahkan siap sedia untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita di saat ini terdapat dalam kitab Yesaya, pasal 61, ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kabar Selamat kepada Sion. Demikian bunyi firman Tuhan, Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan, dikatakan bahagia bagi kita yang mau melakukan dan mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom, damai di hati, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga Kristen yang berbahagia, kembali lagi kita diperjumpakan di hari yang baru yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita di saat ini. Pembacaan dan perenungan kita dalam kitab Yesaya ini diberikan tema bersukaria di dalam Tuhan. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menyaksikan ada banyak alasan orang-orang bersukaria di dalam Tuhan. Kisah tentang banyak orang ini atau kisah tentang bangsa Israel yang melewati Laut Teberau dan selamat dari ancaman pengejaran Firaun. Tuhan bahkan menenggelamkan bala tentara Firaun dengan semua kekuatan perang mereka. Peristiwa ini menyebabkan bangsa Israel sangat bersukaria, yang diwujudkan dalam puji-pujian dengan bunyi rebana dan tari-tarian dari putri-putri Israel. Bisa kita lihat dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-15. Demikian pula dengan kisah dari Hana dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 1.
yang menceritakan kegembiraan Hana oleh karena Tuhan mengabulkan doanya untuk mendapatkan seorang anak. Kita tahu bersama bahwa Hana ini adalah ibu dari Samuel. Hana ini yang semula adalah wanita yang mandul atau tidak bisa melahirkan. Dia mendapat penghinaan dari Penina yang juga merupakan istri dari Elkana, suami dari Hana sendiri. Namun, Hana tetap setia dalam doa dan Tuhan mengabulkan doanya. Sehingga Hana sangat bersukaria di dalam Tuhan. Dua kisah kitab ini menunjukkan sebab utama orang bersukaria di dalam Tuhan, yaitu dapat menyadari dan menghayati kasih dan kebaikan Tuhan Allah yang telah mengingat dan menolong umat-umatnya dalam kemalangan. Bapak Ibu anggota jemaat yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan kita di saat ini merupakan suatu ajakan untuk kita dapat bersukacita atau bersukaria, dikumandangkan oleh seorang nabi, "Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku." Ajakan untuk bersukaria ini sangatlah beralasan, sebab kemalangan dan kesusahan mereka telah diganti dengan keselamatan dari Allah. Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Perkataan ini menunjukkan pembelaan Allah terhadap orang-orang yang selama ini kurang diperhitungkan. Namun Tuhan mengasihi dan mengangkat kemalangan mereka dengan keselamatan Tuhan. Sehingga sepatutnya lah setiap umat yang percaya kepada Tuhan datang bersukaria untuk merayakan kasih dan kebaikannya yang sangat besar itu. Keluarga-keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, sebagai pribadi maupun sebagai keluarga-keluarga Kristen, adakah juga kita datang bersukaria di dalam Tuhan? Ingatlah bahwa orang bersukaria bukan hanya karena mendapat banyak berkat dari Tuhan, tapi orang percaya kepada Tuhan, mereka bersukaria karena selalu mengingat dan mensyukuri setiap proses dalam kehidupan mereka yang Tuhan berikan. Ingatlah juga bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi mungkin untuk mengucap syukur bagi orang Kristen itu hanya di saat mendapat berkat atau di saat senang-senang saja. Tapi kita harus ingat bahwa dalam keadaan apapun kita, sekalipun kita dalam pencobaan, pergumulan, ataupun dalam keterpurukan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam perompak kehidupan, itu semua adalah rencana yang Tuhan berikan bagi kita. Proses untuk menuju kepada kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, hari lepas hari. Karena itu, sekali lagi, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, di saat susah dan senang, menderita dan berbahagia, kebaikan Allah selalu nyata bagi kita. Dan kita diingatkan untuk selalu berserah dan mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga firman Tuhan di saat ini dapat memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Semoga demikian, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita setelah doa, kita berdoa. Segala pujian dan syukur, hormat kami agungkan kepadamu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang sangat baik di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau selalu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami.
Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Biarlah kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini tidak lalu begitu saja, tapi dapat mendapatkan tempat dalam hati dan pikiran kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, dimanapun kami pergi dan berada. Lewat pembacaan di saat ini ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mensyukuri akan setiap kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan, agar kami dapat bersukaria di dalam Tuhan apapun keadaan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Bukan hanya saat kami senang, tetapi juga di saat kami menderita. Mampukan kami ya Tuhan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami membawa kehidupan kami kepadamu. Biarlah kiranya Engkau memberkati segala tugas, pekerjaan, aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah itu semua dapat berjalan hanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah yang menjadi doa, permohonan, ungkapan syukur kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Sang Penebus kehidupan kami. Amin.